Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Sabtu 19 Oktober 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Namun orang yang menyangkal Aku di depan manusia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Namun siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis di rumah-rumah ibadat atau kepada pemerintah dan penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana kamu harus membela diri dan apa yang harus kamu katakan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Sang Juru Selamat kita merupakan anugerah terbesar terindah dari Allah sendiri untuk setiap kita, yang tentunya harus selalu kita syukuri, harus selalu kita jaga, pelihara iman ini sehingga bisa berbuah berkat. Seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada kita, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun atas Dia. Hendaknya kita selalu berakar di dalam Yesus. Keberakaran kita di dalam Yesus memampukan kita untuk setia menjadi saksinya melalui hidup dan panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Barang siapa mengakui Aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Demikian Tuhan Yesus menegaskan untuk kita sekalian melalui perikop Injil yang kita dengar bersama pada hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tentu mengikuti dan mengimani Tuhan Yesus selalu mempunyai konsekuensi, terutama dalam hal memberi kesaksian iman. Sejak awal, Tuhan Yesus mengingatkan semua pengikutnya untuk berani menghidupi iman kepercayaannya dengan penuh keberanian dan penuh kesetiaan. Tentunya, dalam menghidupi iman dan memberi kesaksian ini, para murid dan kita sekalian, murid-muridnya zaman ini, tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan Yesus berjanji, Dia selalu dan senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus dalam perikop Injil hari ini juga dengan tegas mengatakan bahwa Roh Kudus akan mengajari para murid bersaksi, terutama ketika menghadapi tantangan. Tuhan Yesus sungguh mempersiapkan para pengikutnya dengan baik dan membekali mereka untuk menjadi pewarta kasih-Nya dengan kuasa-Nya sendiri,
dengan berkat-Nya sendiri. Tuhan Yesus menyadari dan menyadarkan kepada murid-muridnya bahwa tentu ada tantangan yang akan dihadapi. Secara manusiawi, tantangan itu tentu tidaklah ringan untuk setiap kita. Walaupun kadang datangnya juga dari manusia. Namun dalam situasi seperti itu, sebagai murid-murid Kristus, kita harus melihatnya sebagai kesempatan untuk mewujudkan iman kita akan Kristus secara lebih jelas. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, para martir menjadi teladan bagi setiap kita dalam hal kesaksian iman. Mereka berani bersaksi akan Kristus yang mereka imani, walaupun nyawa menjadi taruhan mereka. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, menjadi pertanyaan bagi kita yang hidup di zaman ini, bagaimana kita bersaksi dan menjadi martir di zaman ini. Satu contoh kecil, di saat kita berani membuat tanda salib di depan publik, itulah wujud konkret tindakan kemartiran, tindakan kesaksian iman kita. Karena tanpa dipungkiri bahwa memang banyak orang merasa sungkan, merasa malu, merasa tidak enak ketika harus berdoa, harus membuat tanda salib di depan publik. Selain itu, ketika kita berani bertindak adil dan jujur, kita juga mewujudkan secara konkret tindakan dari kemartiran dan kesaksian iman kita. Dan tentunya banyak hal-hal lain yang boleh kita lakukan yang menjadi wujud konkret dari kesaksian iman kita akan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga melalui perikop Injil yang kita dengar hari ini, kita dimampukan agar dalam segala situasi dan keadaan apapun, kita tetap setia, kita tetap berani bersaksi tentang Yesus dan ajaran-ajarannya. Selamat menjadi saksi Kristus. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.